Namaku Tauni, usiaku 23 tahun, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di kotaku. Setelah 2 tahun bekerja di kota orang kini, aku bisa kembali. Aku bersyukurnya karena sekarang aku dapat mutasi ke kotaku. 1 tahun yang lalu ayahku menikah kembali. Setelah 5 tahun ibuku meninggal, dia bernama Burani usianya 37 tahun. Sebenarnya aku telah mengenal Burani dari dulu karena kita tinggal di satu kampung yang sama, tapi aku gak menyangka dia akan menjadi ibuku. Bahkan aku dulu pernah dekat dengan anak perempuannya bernama Sinta. Sinta kini tinggal di luar pulau ikut dengan suaminya. Jujur saat aku pulang ke rumah aku merasa canggung, bagaimana tidak, ibu mantan pacarku kini menjadi ibu tiriku. Tapi dengan berjalannya waktu, aku mulai menerima semua itu. Burani sangatlah baik. Dia begitu perhatian kepadaku. Dia memperlakukanku dengan baik. Bahkan aku kini lebih dekat kepada dirinya daripada ayahku. Karena ayahku memang tak pernah punya banyak waktu. Ayahku seorang kontraktor yang waktunya habis untuk bekerja di luar rumah. Aku dan Burani sering menghabiskan waktu bersama. Makan bersama, ngobrol tentang hal-hal ringan. Bahkan kita saling curhat hal-hal pribadi. Bahkan saat aku libur kerja, aku sering mengantar dia pergi belanja ke supermarket, meskipun usia kita terpaut lumayan jauh. Tetapi Burani bisa menyesuaikan diri, hal itu membuatku nyaman. Hingga suatu hari kita berada di situasi yang sangat rumit, sore itu aku pulang kerja. Aku melihat Burani sedikit gelisah. Aku pun mencoba menanyakan apa yang sedang terjadi. Burani bilang bahwa ada beberapa bumbu dapur yang lupa kebeli. Aku hanya meledeknya. Kirain kehilangan emas 2 kilo bu. Ledekku. Kami pun tertawa bersama dengan saling meledek satu sama lain. Burani pun meminta tolong kepadaku untuk mengantarkan ke minimarket. Aku pun menuruti permintaannya itu. Tapi aku izin untuk mandi terlebih dahulu. Kami pun akhirnya sepakat untuk pergi. Setelah selesai belanja hari sudah malam. Kami buru-buru pulang karena saat itu langit nampak mendung. Aku segera memacu motorku bergegas pulang. Tapi, baru berjalan belum sampai 1 kilo, hujan turun dengan lebat. Aku berusaha mencari tempat menepi untuk meneduh. Setelah beberapa saat aku menemukan sebuah warung yang sudah tutup. Aku segera menepikan motorku. Kami segera memasuki warung itu untuk menghindari hujan. Tapi yang disayangkan kami sudah basah terkena hujan. Aku menyuruhnya duduk dulu di bangku panjang di warung itu. Sedangkan aku kembali ke motor untuk mengambil jas hujan di motor. Tapi di luar dugaan jas hujan itu tidak ada. Aku lupa jas hujanku dipinjam temanku kemarin. Aku kembali menghampiri Burani. Aku pun menanyakan apa kita lanjutkan perjalanan dengan hujan-hujan atau kita menunggu hujan reda. Karena aku tidak ada jas hujan, Burani pun mengajak untuk menunggu hujan reda. Sambil menunggu hujan reda, kami ngobrol hal-hal kecil, cerita-cerita lucu dan tertawa-tawa bersama. Namun ada yang janggal kepada diriku saat itu. Di sela-sela kita ngobrol, sesekali mataku mencuri pandang pada baju basahnya, terlihat ada sesuatu yang mencuri perhatianku. Bentuknya yang sempurna meskipun usianya yang sudah berumur. Sebenarnya Burani tahu akan hal itu, tapi nampaknya dia membiarkanku. Dia pura-pura tidak tahu akan hal itu, bahkan dia seperti sengaja memancing dengan cerita yang lebih pribadi. Suasana malam itu membuatku merasa kacau. Di sebuah warung gelap, hanya diterangi lampu flash handphone-nya, dan cuaca hujan dingin dengan pakaian sedikit basah, dia membahas hal-hal yang sangat pribadi. Aku sekuat tenaga menahan perasaanku. Aku berusaha sadar, dia itu ibu tiriku. Tapi dia makin sengaja mencoba mengujiku. Sampai di suatu momen, handphonenya ngeblank. Lampu flash satu-satunya penerangan itu mati. Dia nampak sedikit panik berusaha menghidupkan lagi, tapi HP-nya menyala mati sendiri. Aku memegang tangannya, berusaha menghilangkan kepanikannya. Dikaget melihat ke arahku. Tapi hal itu tak berhenti di situ, entah keberanian dari mana aku mulai. Memeluknya menenangkannya,
Di momen itu, hatiku dag-dig-dag gak karuan. Aku takut dia marah. Tapi di luar dugaanku, dia tak memberikan respon apapun, seolah mengizinkan aku melakukannya. Aku yang tahu itu berusaha menantang kembali keadaan. Dengan sengaja aku menciumnya, tapi di luar dugaanku respon yang dia berikan. Dia membiarkannya, bahkan aku ulang beberapa kali dan dia tak memberi respon penolakan. Aku mencoba menantang diriku kembali. Nampaknya dia tahu akan hal itu. Dia mencegahku. "Tahu nih, kita pulang saja. Jangan di sini." Ucapnya singkat. Aku pun mengangguk dan meminta maaf kepadanya. Kami pun akhirnya pulang, menerobos hujan saat itu. Sepanjang jalan aku berpikir, apa aku sudah keterlaluan? Apa dia marah kepadaku? Pikirku dengan berbagai opini. Di sepanjang jalan tak terucap satu patah kata pun saat itu. Sampailah kami di rumah. Aku pun bergegas masuk ke rumah diikuti dia dari belakang. Saat itu aku sangat malu dan tak enak. Aku takut dia marah. Tapi seketika aku mulai ingat dengan ucapannya. Dia bukan menolak, tapi hanya mencari keadaan yang aman. Aku segera menghampiri dirinya yang sedang di dapur. Di sanalah semua masalah mulai tercipta. Hal itu berlanjut sampai larut malam. Hari demi hari kita lalui begitu indah. Bahkan tidak ada hari libur untuk hal seperti itu. Aku merasa hal terberat dalam hidup adalah saat ayah pulang ke rumah. Aku merasa sangat marah, seperti menahan rasa cemburu tak berujung. Sampai saat ini semua masih berjalan.